Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini seperti biasa lah ya. Saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Tall Girl. Yang artinya gadis jangkung atau gadis tinggi ya. Nah, jadi film ini tuh menceritakan seorang gadis remaja yang memiliki ukuran badan yang sangat tinggi. Hampir 2 meter di usianya yang masih remaja ini cuy. Tapi sayangnya dia tuh saking tingginya, sering kali dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Nah, daripada penasaran dengan kehidupan si gadis tinggi ini, mending langsung aja kita santuikan ke videonya cuy. Film ini akan berfokus pada seorang gadis remaja bernama Jodie. Jodie adalah seorang gadis yang memiliki tinggi di atas rata-rata. Pada saat ia menginjak usia 3 tahun, tinggi badannya telah mencapai 1 meter dan itu sangat tidak wajar cuy. Kedua orang tuanya sangat khawatir, terutama ayahnya yang merasa takut melihat pertumbuhan Jodie yang begitu cepat. Namun hal tersebut tidak dapat dicegah. Sekalipun ada cara, itu akan sangat beresiko hingga dapat menyebabkan kemandulan bagi Jodie. Tinggi Jodie yang di atas rata-rata tersebut menghasilkan pandangan aneh dari anak-anak seumurannya. Hingga kini Jodie yang berusia 16 tahun memiliki tinggi badan sekitar 185 cm. Saya aja cowok 178 gitu ya, kalah gitu cuy. Hal itu membuatnya seringkali mendapat banyak ejekan dari teman-teman sekolahnya. Sehingga Jodie kesulitan mendapatkan teman bahkan seorang pacar. Contoh saja ketika ada seorang pria yang tertarik pada Jodie, pria tersebut tiba-tiba menjauhi dirinya setelah melihat tubuh Jodie yang begitu tinggi. Di sekolah, Jodie hanya memiliki satu teman bernama Farida. Farida adalah teman masa kecil Jodie sekaligus pembela dari para pembuli. Di saat ada seseorang yang menghina atau membuli Jodie, seketika Farida akan membalas orang tersebut hingga kena mental. Selain Farida, ada juga seorang pria yang selalu membawa sebuah kotak, entah untuk apa gitu. Dia bernama Jack. Masih menjadi misteri mengapa Jack selalu membawa kotak itu ke sekolah. Namun yang jelas, Jack ini dari dulu sangat menyukai Jodie. Akan tetapi Jodie selalu menolak untuk berpacaran dengan Jack karena di mata Jodie, Jack bukanlah tipe pria idamannya. Intinya si Jodie ini agak pilih-pilih lah ya. Pria idaman Jodie sendiri adalah seorang yang memiliki tubuh tinggi sepertinya. Jack mengatakan bahwa hal itu jelas tidak mungkin karena di sekolahnya tidak ada remaja yang memiliki tinggi yang sama seperti Jodie. Maka dari itu ia pun mencoba membujuk Jodie dengan mengatakan agar Jodie menerima yang ada saja, menjadi apa adanya gitu, yaitu Jack yang sudah jelas menyukai Jodie dan menerima semua kekurangannya. Namun di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba seorang pria tampan muncul dan masuk ke dalam kelas mereka. Semua orang yang melihatnya merasa sangat terpesona, termasuk Jodie, karena pria tersebut sesuai dengan tipe pria idamannya, yaitu berbadan tinggi, otong besar, dan yang paling penting memiliki wajah yang tampan. Pria tersebut bernama Stig. Stig sendiri berasal dari Swedia yang mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika. Sejak saat itu Jodie selalu memperhatikan. Lain ada seorang wanita bernama Kimi yang merupakan siswi populer di sekolah tersebut. Selain itu, Kimi juga adalah seorang yang selalu membuli Jodie dari sejak ia kecil. Ia sering menjuluki Jodie dengan sebutan buta ijo. Dan kini Kimi sedang berusaha untuk mendekati Stig. Jodie yang memperhatikannya dari jauh merasa sangat kesal karena Kimi bisa dengan mudahnya mendekati Stig. Pada saat pulang sekolah, Jack dijemput oleh ibunya. Akan tetapi, ia merasa sangat terkejut karena Stig berada di dalam mobilnya. Ibunya menjelaskan bahwa Stig tidak punya tempat tinggal, bahkan ia tidak mengenal siapapun di Amerika. Maka dari itu, ibunya pun membantu Stig dengan mengizinkannya tinggal bersama mereka hingga Stig menyelesaikan pendidikannya. Terlihat raut wajah kekesalan ditunjukkan oleh Jack. Sementara itu di rumahnya, Jodie tengah berbincang-bincang dengan kakak perempuannya yang bernama Harper. Sekedar informasi cuy, walaupun si Harper ini adalah kakaknya Jodie, namun Harper memiliki tinggi yang normal seperti gadis pada umumnya. Dengan parasnya yang cantik, Harper selalu memenangkan berbagai kontes kecantikan sama seperti ibunya dahulu. Meskipun nampak sempurna, Harper juga memiliki suatu kekurangan, yang mana ia mengidap alergi. Di sini Jodie menemui Harper dengan tujuan meminta bantuannya untuk mendapatkan perhatian dari Stig. Karena Harper ini cantik dan merupakan siswi populer pada masa sekolahnya, jadi tidak aneh jika Jodie meminta bantuannya. Awalnya Harper sempat ragu setelah mengetahui jika Stig yang disukai oleh Jodie merupakan seorang murid pertukaran. Namun karena baginya ini merupakan first love-nya Jodie, ia pun memutuskan untuk membantunya dengan berbagai syarat. Yang pertama, jika ingin menaklukkan seorang pria, Jodie harus rela untuk habis-habisan. Maksudnya, Jodie harus bisa lebih mempercantik diri dan tentunya harus siap kena mental jika si cowok itu menolaknya. Jodie yang mendengar hal itu merasa kebingungan, hingga akhirnya ia pun tidak jadi meminta bantuan Harper. Keesokan harinya di kantin,
Terlihat Stig yang sedang dikelilingi oleh para gadis. Jody yang melihat hal itu merasa tidak tahan untuk ikut bergabung. Akan tetapi ia sadar diri yang membuatnya tidak berani untuk bergabung bersama mereka. Kimi dengan popularitas yang tinggi menatapi para gadis yang mendekati Stig, mengisyaratkan agar mereka semua pergi dari sana. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka pun mulai pergi. Lalu Kimi mengajak Stig untuk pergi bersamanya. Terlihat raut wajah kekecewaan ditunjukkan oleh Jody. Keesokan harinya di sebuah kafe, Jody bercurhat kepada Farida mengenai kekesalan dan sakit hati yang ia rasakan ketika melihat Kimi yang selalu berada di samping Stig setiap saat. Dan hari berikutnya, giliran Jack yang bercurhat kepada Farida mengenai ketidaksukaannya melihat Jody yang terus-menerus memperhatikan Stig dan selalu mengharapkan Stig ketimbang dirinya yang telah bertahun-tahun menyukai Jody. Di kelas seni, lagi-lagi Jody harus menyaksikan kemesraan Kimi dengan Stig di hadapannya. Sementara itu temannya Kimi yang bernama Liz nampaknya mulai merasa tertarik kepada Jack. Sepulang sekolah Jody pun mengatakan pada Harper bahwa ia sudah siap menerima semuanya demi mendapatkan perhatian dari Stig. Akhirnya Harper dan ibunya membawa Jody berbelanja untuk mempersiapkan pesta reuni yang mana rencananya mereka akan membuat semua orang merasa kagum kepada Jody di pesta tersebut. Di malam harinya Jody menerima sebuah panggilan dari seorang pria yang mengaku kalau dirinya adalah Stig. Jody yang mendengarnya merasa sangat senang, namun di tengah percakapan tiba-tiba saja pria yang mengaku sebagai Stig tersebut mengejek Jody. Seketika Jody pun sadar kalau ternyata itu adalah Kimi dengan temannya yang bernama Sniper. Kimi melakukan hal tersebut sebagai teguran agar Jody berhenti memperhatikan Stig. Setelah mendengar hal tersebut, Jody merasa sangat sedih akan keadaan dirinya. Keesokan harinya di sekolah, Jack mengatakan kalau kini Stig telah menjadi siswa paling ganteng sekaligus populer di sekolahnya. Namun Stig mengaku jika di negara asalnya, ia hanyalah seorang pria culun. Pria paling populer di sekolah lamanya bernama Ingvar Gregor. Ia merupakan siswa paling tinggi, paling tampan dan paling populer melebihi dirinya. Jika dibandingkan dengan Stig itu sangat berbeda jauh. Namun bagi Jack, sekarang di sekolah ini Stig sudah setara dengan Ingvar Gregor, yaitu sosok populer yang disukai banyak wanita. Mendengar hal itu, Stig pun merasa senang dan berbangga diri. Sementara itu, Jody yang sedang kena mental karena perkataan Kimi memutuskan untuk berdiam diri di toilet. Farida yang menyadari jika Jody sedang bersembunyi di sana, ia pun mencoba untuk memotivasinya agar Jody bisa lebih berani dan tidak menjadi sosok yang insecure. Ia ingin agar Jody merasa bangga dengan fisiknya yang tidak semua orang miliki. Namun Jody tetap tidak mendengarkan Farida. Farida mengatakan jika suatu saat akan ada waktu di mana semua orang menjahilinya dan Jody tidak akan bersembunyi lagi. Namun ia akan menghadapi semua orang dengan menunjukkan kekurangannya dan merubah semua itu menjadi kelebihannya. Jody yang sedang menghindari Kimi pun tanpa sengaja masuk ke dalam ruang musik yang di dalamnya sudah ada Stig. Stig pun mengajak Jody untuk memainkan piano bersama-sama. Awalnya Jody sempat menolak, namun jika dipikir-pikir inilah waktu yang tepat untuk mendekati Stig. Akhirnya mereka berdua pun mulai memainkan piano bersama-sama. Hingga tak lama kemudian Kimi tiba-tiba saja muncul. Stig memperkenalkan Kimi sebagai pacarnya kepada Jody. Dan Jody pun sempat kaget mendengar hal itu. Kimi juga kembali memperingati Jody untuk tidak mendekati Stig. Pada saat Jody pulang, ia merasa kebingungan karena rumahnya telah dipenuhi oleh orang-orang dari klub bertubuh tinggi. Yang ternyata ayahnya Jody secara sukarela mengizinkan orang-orang dari klub tersebut untuk mengadakan pesta di rumahnya. Hal itu dilakukan agar Jody tidak merasa insecure karena di luar sana juga banyak orang-orang seperti dirinya yang memiliki tubuh tinggi yang hidup dengan normal dan merasa bangga. Namun bagi Jody cara yang dilakukan oleh ayahnya tersebut sama sekali tidak membantunya. Yang ada hal itu malah membuat Jody semakin insecure dan merasa kalau ia berbeda dari keluarganya sendiri. Di tengah-tengah kesedihannya lagi-lagi Jody mendapat sebuah panggilan dari seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Stig. Jody yang sedang sedih pun mulai meluapkan emosinya, yang tanpa disadari ternyata itu memanglah Stig. Stig menelpon Jody dengan tujuan untuk mengundangnya menonton drama musikal di rumah Jack. Jody yang mendengarnya merasa sangat senang. Tanpa berlama-lama lagi, Jody pun langsung OTW ke rumah Jack. Jack yang melihat Jody berkunjung ke rumahnya merasa sangat senang karena ia mengira kalau Jody ingin menemuinya. Namun yang sebenarnya, Jody datang ke sana untuk menemui Stig. Jack yang merasa cemburu pun terus-menerus mengganggu Jody dan Stig yang sedang menonton drama musikal di televisinya. Hingga akhirnya Stig pun terpaksa mengajak Jack bergabung bersama mereka. Dan lagi-lagi Jack memilih untuk duduk di antara Jody dan Stig. Di tengah-tengahnya gitu kan. Annoying banget lah si Jack ini. Hal itu pun membuat Jody semakin bete.
Setelah itu, Stig pun mengantarkan Jody pulang. Di tengah perjalanan, Jody mengatakan kalau pacarnya Stig yaitu Kimi adalah wanita yang sempurna. Jika dibanding dengan Jody, Jody hanyalah seorang wanita bertubuh tinggi yang tidak disukai siapapun. Stig yang mendengarnya mencoba untuk memberikan semangat kepada Jody agar ia tidak merasa insecure. Karena di mata Stig menjadi tinggi itu sangatlah keren, apalagi jika itu Jody. Jody sudah sangat sempurna dengan tubuhnya yang tinggi dan wajah yang cantik, serta kebaikan hatinya yang tulus. Tidak hanya itu, di mata Stig, Jody juga adalah seorang gadis yang pintar dan luar biasa. Setelah mendengar hal tersebut, Jody pun langsung mencium Stig. Merasa bersalah, Jody kemudian meminta maaf karena sudah menciumnya. Namun tidak bagi Stig. Stig mengatakan bahwa ia tidak menyesal sama sekali. Stig pun langsung kembali mencium Jody. Sepulang mengantarkan Jody, Stig bercurhat kepada Jack jika ia mulai merasa menyukai Jody. Stig juga memberitahu Jack jika ia telah menciumnya. Mendengar hal tersebut, Jack merasa sangat sakit hati dan tidak kuat menahan tangisnya. Dengan sabar, Jack pun mengatakan agar Stig lebih fokus pada hubungannya dengan Kimi saja, karena jika ia berpacaran dengan Kimi maka popularitasnya di sekolah akan tetap aman. Namun jika ia memilih Jody, kemungkinan besar para gadis yang menyukai Stig juga akan ikut membencinya karena Stig sudah menyakiti Kimi. Jack juga menegaskan agar Stig melupakan kejadian hari ini dan mulai untuk menjauhi Jody. Stig yang mendengar hal itu pun setuju dengan perkataan Jack. Di sisi lain, Jody yang baru saja pulang langsung menceritakan semua yang terjadi dengan dirinya dan juga Stig kepada kakaknya yaitu Harper. Harper merasa terkejut sekaligus senang karena akhirnya Jody sudah berhasil menarik perhatian Stig. Keesokan harinya di sekolah, Jody kembali menceritakan pengalamannya kepada Farida. Farida yang mendengarnya merasa sangat senang karena akhirnya sahabatnya itu berhasil mendekati pria idamannya. Di sini juga terlihat jika Jody sudah mulai merubah penampilannya. Sniper yang biasanya mengolok-olok Jody, kini merasa terpesona melihat penampilan Jody yang lebih cantik dari biasanya. Pada saat Stig datang, Jody berharap jika Stig akan menatap dan menyapanya. Akan tetapi, Stig mencuekkan Jody begitu saja. Begitu juga dengan Jack yang biasanya selalu duduk dan makan bersama Jody, namun kini Jack memilih untuk duduk dan berkumpul dengan kelompok Kimi dan juga Stig. Terlihat Jack yang bersenang-senang dengan mereka. Jody yang melihatnya merasa bingung dengan apa yang terjadi. Sepulang sekolah, lagi-lagi Liz menyapa Jack. Ia juga memberikan sebuah kue kepadanya. Tak lama kemudian, Jody pun datang. Jody menanyakan kepada Jack mengenai Stig. Ia curiga jika Jack telah menghasut Stig untuk menjauhinya. Dan Jack pun mengaku jika memang benar ia telah menghasut Stig untuk menjauhinya. Namun hal tersebut ia lakukan karena ia tidak ingin rencana yang sudah ia bangun bertahun-tahun untuk mendapatkan Jody akan menjadi sia-sia. Lalu tiba-tiba saja Jack terjatuh dari sepedanya. Akhirnya Jody pun mengantarkan Jack pulang. Di sana ia bertemu dengan Stig dan ia pun mengatakan padanya untuk melupakan semua yang telah terjadi dan lebih baik jika mereka berteman seperti biasa saja. Mendengar hal itu, Stig pun setuju dan meminta maaf kepada Jody karena sudah menjauhinya. Beberapa hari setelahnya di sebuah acara marching band, Jody melihat Stig yang bermesraan dengan Kimi. Begitu juga dengan Jack yang kini menjadi lebih dekat dengan Liz. Tak lama kemudian Kimi menghampirinya dan mengatakan jika Sniper mulai menyukai Jody. Maka dari itu Kimi pun mengajak Jody untuk bergabung bersama mereka di pesta hari Jumat nanti. Tak lama kemudian Farida juga datang dan menanyakan perbincangan antara Jody dengan Kimi sebelumnya. Jody memberitahu jika nampaknya Sniper mulai menyukainya, maka dari itu Sniper menyuruh Kimi untuk mengundang Jody nongkrong di malam Jumat nanti. Farida yang mendengarnya merasa tidak percaya jika Sniper benar-benar menyukai Jody. Karena dari dulu Sniper sangat suka membulinya. Farida mengatakan, daripada Jody ikut nongkrong bersama kawanan Kimi yang gazebo, lebih baik Jody ikut bersamanya nonton konser. Akan tetapi Jody malah menolak ajakan Farida dan lebih memilih ajakan Kimi. Karena hal itu Farida pun merasa sangat kecewa dan langsung pergi meninggalkan Jody. Dan singkatnya di malam Jumat, mereka dengan pasangannya masing-masing memasuki sebuah tempat hiburan. Ya mirip-mirip seperti rumah hantu, namun lebih ke arah misteri lah. Di sini mereka hanya perlu mencari beberapa clue agar dapat keluar dari rumah tersebut. Di sebuah ruangan mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sana mereka pun mencium pasangannya masing-masing. Jody yang merasa panas melihat Stig mencium Kimi dan juga Jack mencium Liz, akhirnya ia pun mencium Sniper. Dan terlihat jika Stig juga terus-menerus menatap ke arah Jody. Namun tiba-tiba saja Jody berhenti dan ia pun memutuskan untuk pamit pulang lebih dulu. Karena merasa tidak nyaman gitu. Beberapa hari setelah itu di sekolah nampaknya Farida juga mulai mencuekkan Jody. Kemudian Jody pun menemui Stig di ruang piano.
Di sana Stig secara terang-terangan mengatakan jika ia tidak bisa melupakan Jody. Stig sudah membuat keputusan kalau ia akan memutuskan Kimmy di pesta nanti malam yang akan diadakan di rumah Jack. Stig lebih memilih untuk bersama Jody. Namun Jody mengatakan jika ia tidak bisa datang karena ia harus hadir dalam kontes sang kakak, yaitu si Harper. Jody pun mengundang Stig untuk ikut hadir dalam kontes tersebut. Kemudian Stig mengatakan jika ia akan datang, katanya akan datang. Mendengar hal itu Jody pun merasa sangat senang karena itu berarti Stig akan bertemu dengan keluarga Jody. Sepulang sekolah Jody langsung memberitahu Harper mengenai hal itu. Di sini Harper merasa terharu. Ia sangat senang karena telah berhasil membantu adiknya mendapatkan kebahagiaan. Sebelumnya Jody selalu menyendiri dan menyimpan semua kesedihannya seorang diri, tanpa bercerita kepada siapapun. Namun kini Jody lebih sering bercurhat kepada Harper. Hal itu pun membuat Harper sebagai seorang kakak merasa senang. Karena bagi Harper, adiknya jauh lebih penting daripada sekedar memenangkan penghargaan di sebuah kontes kecantikan. Singkatnya kontes kecantikan Harper pun dimulai. Namun Stig belum juga datang. Setelah berlama-lama menunggu, hingga penampilan Harper dimulai, Stig masih belum juga datang. Terlihat raut wajah kekecewaan ditunjukkan oleh Jody. Singkatnya kontes tersebut pun berakhir dengan dimenangkan oleh Harper. Di perjalanan pulang, ayah Jody yang mengetahui jika ternyata Stig telah membohongi anaknya itu, merasa sangat marah kepada Stig. Jody pun datang ke pesta yang dilaksanakan di rumah Jack. Di sana, ia menemui Stig. Stig meminta maaf kepada Jody karena ia lupa menghadiri kontesnya. Stig juga beralasan jika ia sangat sibuk membantu Jack mempersiapkan pesta. Jody pun memakluminya, asalkan Stig tidak lupa untuk memutuskan Kimmy. Namun ternyata Stig masih belum bisa memutuskan Kimmy dengan alasan Kimmy terlalu sibuk untuk diajak berbicara. Jody pun sangat kecewa mendengar hal tersebut. Akhirnya Jody sadar jika ternyata Stig lebih menyukai menjadi pria populer dibandingkan menyukai dirinya. Jody pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Liz mengungkapkan perasaannya kepada Jack. Namun Jack menolak Liz karena ia masih sangat menyukai Jody. Liz juga sudah lama mengetahuinya, dan akhirnya ia pun memaklumi hal tersebut. Di rumah, ayah Jody ikut sedih melihat Jody yang sama-sama sedih gitu. Ia pun mencoba bermain piano untuk menghiburnya. Jody yang mendengar ayahnya bermain piano akhirnya menghampiri. Mereka pun bermain piano bersama-sama. Keesokan hari di pagi yang cerah, Jack datang menemui Jody dengan lebam di matanya. Jack hanya mengatakan jika itu disebabkan karena ia terjatuh. Tujuan Jack datang ke sana untuk memberikan sebuah hadiah berupa high heels. Ia tahu jika Jody sangat membenci high heels, karena ia akan terlihat semakin tinggi jika mengenakannya. Namun bagi Jack itu akan lebih cocok bagi Jody. Karena Jody tidak perlu memikirkan perkataan orang lain mengenai dirinya. Yang Jody harus lakukan hanya cukup menjadi dirinya sendiri. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, dan biarkan mereka melihat sisi lain dirimu yang mereka sebut sebagai kekurangan. Dan itu akan menjadi kelebihan tersendiri bagi dirimu. Jack juga merasa jika memang ia tidak bisa memiliki Jody, maka itu semua tidak masalah. Karena Jack akan selalu menyukai Jody. Ia sudah sangat ikhlas jika memang Jody tidak bisa membalaskan perasaannya. Jack merasa senang karena bisa menyukai sosok istimewa seperti Jody. Jody yang mendengarnya merasa sangat tersentuh. Di malam hari tiba-tiba saja Jody mendapatkan kiriman video dari Liz. Dalam video tersebut berisikan perkataan Stig kalau Jody terus mengejar Stig dan memaksanya untuk memutuskan Kimmy. Hal tersebut jelas-jelas sangat jauh dari kenyataan. Stig membohongi Jody di hadapan semua orang demi mempertahankan popularitasnya. Jody yang melihat hal itu merasa semakin kecewa karena Stig sudah berani berbohong dan membuat nama Jody semakin buruk di hadapan anak-anak. Di video tersebut terlihat jika sniper mengolok-olok Jody. Tak lama kemudian Jack datang dan berusaha membela Jody. Jack mengatakan jika ia sudah lama mengenal Jody. Di mata Jack, Jody adalah gadis paling baik hati yang pernah ia kenal. Dan ia juga tidak terima jika kini Stig membual ke publik mengenai Jody. Hingga akhirnya Jack dan Sniper pun berkelahi. Dan itulah alasan mengapa mata Jack bisa lebam. Melihat hal tersebut, Jody semakin terharu karena selama ini ia lebih memilih pria yang sama sekali tidak tulus kepadanya. Hanya karena pria itu memiliki paras yang good looking, namun hatinya busuk. Sementara seseorang yang selama ini selalu menemaninya, seseorang yang begitu tulus tanpa memandang kekurangan yang ia miliki, Jody justru mencampakkannya. Singkatnya pesta reuni pun dilaksanakan. Di sini Harper menjadi bintang tamu yang akan mengumumkan pemenang raja dan ratu di pesta tersebut. Dan yang menjadi ratunya tidak lain adalah Kimmy. Begitu juga dengan rajanya yang sudah bisa ditebak, yang pasti itu adalah Stig. Namun setelah menerima mahkota tersebut, tiba-tiba Stig mengatakan jika ia tidak mau lagi menjadi pria populer di sana.
Ternyata menjadi populer itu tidak semenyenangkan yang ia kira. Kimi yang mendengarnya merasa kesal karena Kimi tahu jika sebenarnya Stig memang menyukai Jodie. Lalu terlihat Jodie yang baru saja tiba di pesta tersebut dengan mengenakan pakaian yang cukup rapi. Ia juga memakai high heels yang diberikan oleh Jack. Jodie pun langsung naik ke atas panggung. Di sana ia menyampaikan semua yang ia rasakan sebagai seseorang yang memiliki tubuh tinggi yang selalu menerima banyak ejekan, hinaan, dan bulian dari teman-teman di sekitarnya. Mereka juga selalu membuat Jodie insecure karena merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang aneh. Namun sekarang tidak lagi karena Jodie sudah menerima dirinya sendiri. Ia dengan bangga mengatakan jika menjadi tinggi itu tidak seburuk yang orang lain pikirkan. Orang lain pikir ini adalah kekurangannya. Maka tidak bagi Jodie, hal tersebut merupakan kelebihan tersendiri baginya. Kini Jodie semakin menyukai dan menerima dirinya sendiri. Karena ia sadar jika dirinya juga memiliki banyak kelebihan. Dan kini semua orang juga mulai menyukai dan menerima Jodie. Mereka bahkan memberikan semangat untuknya. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun langsung memeluk sahabatnya yaitu Farida. Farida senang karena harapannya saat itu kini telah menjadi kenyataan. Bahwa Jodie sudah dapat menerima dan bangga dengan dirinya sendiri. Saat akan pergi tiba-tiba saja Stig menghampiri Jodie. Ia meminta maaf untuk semua kesalahannya. Ia juga ingin agar Jodie bisa menerima Stig dan memulai semuanya dari awal. Jodie mengatakan jika ia bisa memulai semuanya dari awal, namun tidak bersama Stig. Jodie pun pergi meninggalkannya. Setelah itu Jodie menemui Jack. Ia mengatakan kalau selama ini pandangannya terhadap Jack sudah sangat salah. Dan ia juga ingin memperbaiki semua itu dengan menerima Jack dan membalas perasaannya. Jack yang mendengar hal itu merasa sangat senang karena selama 7 tahun akhirnya perasaannya pun dapat terbalaskan. Ia pun mengambil kotak yang selalu ia bawa dan mengatakan alasan mengapa ia selalu membawa kotak tersebut. Ternyata itu untuk berjaga-jaga jika suatu hari nanti Jodie menerima perasaan cintanya. Dan sekarang Jack pun menaiki kotak tersebut agar tinggi mereka menjadi sama. Sehingga mempermudahkan mereka untuk berciuman. Ya, begitulah. Dan setelah itu film pun tamat.